Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 9 Desember 2025, tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ai dipilit dohita di bagasan ibana adorang soojak dopetanoon. Asa badiahi tak jala soha surahat di adopanai di bagasan holong ni roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus membuka alasan paling mendasar dari jaminan keselamatan kita, di mana Allah telah memilih kita di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Marilah kita merenungkan dua kebenaran yang terkandung di dalam statement Allah telah memilih kita. Yang pertama, sebelum dunia dijadikan. Pilihan Allah atas kita bukanlah rencana cadangan, bukan respon terhadap iman atau kebaikan yang kita tunjukkan, dan bukan pula keputusan yang diambil setelah kita lahir atau setelah kita berdosa. Tetapi pilihan Allah atas kita adalah keputusan yang kekal dan berdaulat dari hati Allah Bapa kita. Jadi layaklah kita bersyukur, sebab jauh sebelum alam semesta, sebelum planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi itu diciptakan, kita sudah ada dalam pikiran Allah, dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi miliknya. Dan dalam hal inilah juga kita harus menyadari bahwa kita tidak mencari Dia. Dialah yang memilih kita. Dampak yang harus kita tunjukkan adalah bahwa dalam hidup beragama, dalam beribadah, itu bukan pilihan, bukan untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah. Hal ini juga akan menumbuhkan kerendahan hati dalam diri kita. Yang kedua sahabatku semua, tujuan pilihan itu adalah supaya kita kudus dan tak bercacat. Allah memilih kita itu untuk satu tujuan, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Panggilan menjadi kudus berarti diasingkan atau dipisahkan untuk Allah, berbeda dari perilaku dunia. Menjadi tak bercacat itu berarti memiliki karakter yang tanpa celah di hadapannya, sama seperti anaknya Yesus Kristus. Sahabatku semua, pilihan dan panggilan Tuhan Allah atas kita sejak semula tentu menuntut tanggapan atau respon kita masa kini. Meskipun kita sudah dinyatakan kudus dan tak bercacat dalam posisi kita di dalam Kristus, kita dipanggil untuk menghidupi kekudusan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terus secara proaktif melawan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan yang merusak citra kekudusan kita. Kita harus dengan rela melepaskan setiap keinginan dan dosa, serta mengenakan sifat Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Pilihan dan ketetapan Allah memotivasi kita untuk berjuang, untuk menjalani hidup dalam kekudusan dan jauh dari dosa. Bukan karena kita takut kehilangan keselamatan itu, tetapi karena kita mengasihi Dia yang telah memilih kita dan memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.